Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Anggoro dari kelas R2I jurusan Desain Komunikasi Visual dari kampus Universitas Hidayat Prasta PGRI. Mata pencaharian suku Dayak selalu ada hubungannya dengan hutan. Mata pencaharian masyarakat dipengaruhi oleh faktor geografis yang berkaitan dengan tempat tinggal, latar belakang pengetahuan, pendidikan, sosial, dan kepercayaan. Orang Dayak juga memiliki kearifan dalam mengolah hutan, sehingga tidak sembarangan untuk membuka lahan. Yang pertama, sistem mata pencarian masyarakat Dayak adalah bertani. Pada zaman dulu, sejak sebelum mengenal pendidikan formal, kebanyakan masyarakat Dayak memiliki mata pencarian sebagai petani yang menggarap lahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Kondisi tanah di Kalimantan memiliki lapisan humus tipis dan berjenis tanah gambut, membuat lahan suku Dayak mudah sekali kehilangan kesuburan. Selain bertanam padi, mereka menanam ubi, kayu, nanas, pisang, cabai, dan buah-buahan. Adapun yang banyak ditanam di ladang ialah durian dan pinang. Yang kedua ada mamantat. Mamantat adalah suatu pekerjaan menyadap karet yang menjadi mata pencarian utama suku Dayak Maanyan di Kabupaten Barito Timur. Setiap keluarga dapat dipastikan memiliki kebun karet dengan luas yang bervariasi dan diusahakan turun-temurun. Yang ketiga ada berburu. Suku Dayak biasanya berburu di hutan dan mencari ikan di sungai. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan setelah masa tanam, yakni saat menunggu panen dari kebun mereka. Hewan yang sering menjadi tangkapan dan menjadi makanan sehari-hari mereka adalah babi hutan, rusa, burung, tupai, kijang, pelanduk, dan hewan-hewan lain yang bisa ditangkap. Masuknya pendidikan formal di kalangan suku Dayak, banyak dari mereka yang meninggalkan pola berburu menjadi pola beternak. Umumnya ternak mereka adalah babi karena sangat mudah mencari makanannya dan juga merupakan binatang yang sering digunakan dalam upacara adat tradisional suku Dayak. Yang terakhir adalah pegawai. Saat ini banyak putra-putri suku Dayak yang berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat paling tinggi, sehingga merubah pola pencarian suku Dayak. Banyak dari generasi baru suku Dayak yang kemudian menjadi pegawai negeri, karyawan di perusahaan swasta atau BUMN, bahkan menjadi pejabat di pemerintahan. Selain itu, banyak juga yang kemudian kembali ke tanah kelahirannya untuk menjadi guru, kepala desa, bidan, atau tenaga medis lainnya. Mereka membagi ilmu di bangku sekolah dan menularkannya kepada saudara-saudara yang berada di pedalaman. Oke, kita lanjut ke sistem kemasyarakatan suku Dayak. Sistem kemasyarakatan suku Dayak berdasarkan ambilineal, yaitu menghitung hubungan masyarakat melalui laki-laki dan sebagian perempuan. Sistem kemasyarakatan ambilineal itu apa? Sistem kemasyarakatan ambilineal adalah keturunan di mana orang dapat memilih atau menggabungkan diri dengan kelompok kerabat ibu atau ayah. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan dengan saudara sepupu yang kakeknya saudara sekandung. Masyarakat Dayak tidak melarang gadis-gadis mereka menikah dengan laki-laki bangsa lain, asalkan laki-laki itu tunduk dengan adat istiadat. Kelompok kekerabatan suku Dayak Tunjung terkait oleh hubungan kekerabatan yang disebut dengan urus. Urus ditentukan berdasarkan hubungan darah dan hubungan yang timbul melalui perkawinan. Kesadaran akan urus ini pada masa yang silam sangatlah besar. Hal ini terbukti dengan timbulnya pengelompokan yang disebut dengan urus hajik atau darah bangsawan, urus merentikak atau orang biasa atau orang merdeka, urus ripan atau darah hamba sahaya. Dari hubungan kekerabatan ini, orang dapat mengetahui jarak hubungan individu dengan kelompok. Jadi hubungan kekerabatan urus mempengaruhi pola interaksi individu dalam menyapa, menyebut terhadap orang yang lebih tua, lebih muda, atau sederajat. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang sistem kemasyarakatan dan sistem mata pencarian masyarakat suku Dayak. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.